Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Salam sehat, salam bersih, dan salam semuanya. Dalam ekonomi saat ini, kondisi saat ini otomatis sangat sangat membingungkan ya, dimana kita kondisi COVID membuat kita semua harus lebih beradaptasi dalam sebuah ekonomi. Sebelum kita melihat ekonomi itu sendiri, mari kita memahami akan adanya ekonomi yang pada dasarnya terlebih dahulu. Mengapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Pada dasarnya dikarenakan manusia itu mempunyai secara individu maupun secara bersama-sama yang mempunyai banyak sekali masalah ekonomi. Mungkin ekonomi karena adanya ketidakseimbangan kebutuhan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi apa sih maksudnya? Kita mempunyai sebuah keinginan macam-macam, beraneka macam, kemudian yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu tidak bisa realisasi. Itulah yang disebutkan akan adanya ketidakseimbangan. Pada malam hari ini kita diajak untuk belajar 3 poin ini. Di antaranya adalah pengertian ilmu ekonomi, pembagian ekonomi, dan pemilihan tindakan ekonomis. Sesuai yang tadi saya katakan, di mana keinginan versus kebutuhan. Contoh, pada saat kita kecil, kita ingin mempunyai sebuah sepeda, tapi saat ini juga sepeda lagi booming ya. Sepeda, kemudian kita dewasa, kita ingin mempunyai sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian secara bersenjangan, dari sepeda kita mempunyai keinginan mobil. Naik mobil sudah bisa, kemudian kita ingin naik pesawat dan sebagainya. Dimana keinginan ini itu memerlukan sebuah pemenuhan, akan bergesernya menjadi sebuah kebutuhan. Bagaimana sih cara kita untuk memenuhi kebutuhan? Kita tahu bahwa tiap individu orang beraneka macam profesi itu selalu ingin mempunyai kebutuhannya yang tercukupi, di mana kita bekerja menjadi profesi guru, polisi, perawat, satpam, dan sebagainya untuk dapat mendapatkan sebuah penghasilan atau uang. Dari uang itu kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apa sih ilmu ekonomi itu? Jadi gambarannya sebuah ilmu ekonomi adalah adanya sumber daya yang terbatas dan keinginan kita yang tidak terbatas. Contoh pada gambar ini, waktu kita terbatas untuk mengumpulkan duit. Kemudian apa yang kita kumpulkan itu sangat terbatas. Tetapi kita ingin mempunyai rumah yang mewah, mobil yang bagus, kemudian jalan-jalan kemana-mana. Itulah sebuah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri itu berasal dari kata oikos dan namos, yang dimana itu nanti akan digabungkan menjadi sebuah satu kata, yaitu ekonomis, terdiri dari oikos dan namos. Pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri apa? Ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku setiap individu atau golongan masyarakat di dalam memenuhi sebuah kebutuhannya. Jadi ilmu ekonomi ini adalah mempelajari sebuah perilaku individu atau golongan. Kita sendiri, contoh, kita sendiri pengen sehari-hari kita ingin makan bakso, misalnya kita ingin makan bakso, otomatis kita ini harus mempunyai uang untuk beli bakso tersebut.
itu adalah salah satu seharian kita yang biasanya kita secara tidak sadar itu adalah ilmu ekonomi. Nah, pembagian ilmu ekonomi yang pada dasarnya itu terbagi menjadi 3, di mana pertama adalah ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Pada saat ini kita mempelajari secara umum mengenai ilmu ekonomi terlebih dahulu, yang dimana teori ekonomi nanti ini akan dikembangkan menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dengan belajar ilmu ekonomi kita dapat apa sih? Kira-kira kalau kita punya uang kemudian kita punya keinginan, wah saya mau uang ini mau bayar sekolah. Kita punya keinginan bahwa dengan uang ini saya mau mentraktir orang tua, dengan uang ini saya mau berinvestasi, dengan uang ini saya mau menikah, dan lain-lain. Otomatis dari ilmu ekonomi ini kita dapat belajar dengan cara efek berpikir yang membantu kita untuk dapat mengambil suatu keputusan sesuai dengan kebutuhan kita pada umumnya. Pada intinya kita ingin, kebutuhan saat ini adalah yang mendesak adalah ini. A, kita mau jalan-jalan, kebutuhan kita membayar uang sekolah dulu, bayar uang sekolah. Dari situ kita belajar sebuah ilmu ekonomi. Pemilihan tindakan ekonomis. Di dalam sebuah pemilihan tindakan, dari itu tadi, dari berbagai macam pilihan, berbagai macam pertimbangan, berbagai macam keinginan, berbagai macam kebutuhan kita, otomatis kita dihadapkan untuk dapat memilih secara ekonomis. Di antaranya, kita bisa bertindak secara ekonomis, kemudian mempertimbangkan pengorbanan dan hasil, prinsip ekonomi, motif ekonomi. Dimana kalau misalnya kita melihat nih cara berpikir ekonomis, otomatis kita harus membuat sebuah rencana. Kita harus membuat sebuah rencana di mana poin pertama kita harus melunasi kebutuhan pinjaman. Mungkin kalau ada yang pinjaman itu yang utama. Kemudian bayar uang kontrakan atau bayar kos. Selanjutnya setelah itu kemudian kita harus menyisihkan untuk obat-obatan sewaktu-waktu pada saat kita nanti mungkin kita tidak minta, kita ada sedikit sakit, nggak enak badan, otomatis kita ada sebuah anggaran untuk membeli obat-obatan tersebut. Kemudian kita harus mempertimbangkan tuh kira-kira apa dulu yang akan kita berikan. Kita harus menyelesaikan tunggakan, kita harus menyelesaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa meminta hak kita, kayak gitu. Apa sih prinsip ekonomi? Kalau tadi kita belajar ilmu, kita harus belajar prinsip saat ini. Prinsip ekonomi itu pada dasarnya adalah suatu cara kita untuk bertindak yang berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan dengan pengorbanan atau biaya dikeluarkan. Hasilnya terpenuhinya sebuah kebutuhan. Kalau misalnya tadi suatu cara bertindak berusaha hasil sebesar mungkin dibandingkan dengan pengorbanan atau biaya dikeluarkan. Jadi kita bekerja tiap hari nih, gimana caranya kita dapat nantinya kita loyal terhadap perusahaan, kita loyal terhadap pekerjaan kita, nantinya pasti akan ada biaya yang kita dapatkan, dalam artian kita dapat hak kita berupa uang tersebut. Ya, dari uang tersebut itu otomatis secara tidak langsung untuk memenuhi sebuah kebutuhan kita. Contoh mungkin sehari-hari adalah sabun, minyak wangi,
atau pakaian, atau bensin, atau makan, dan sebagainya. Pengorbanan kita apa sih dari adanya prinsip itu? Dari bekerja itu, kalau kita lihat, kita berangkat, otomatis kita membutuhkan sebuah biaya. Kita membutuhkan uang, kita membutuhkan waktu. Kemudian keinginan itu terpaksa harus dapat kita penuhi. Nah, gimana caranya? Otomatis kita harus bekerja. Nah, setelah itu biaya, harga, uang, kita harus dari prinsip ini kita harus bisa menerapkan, mendapatkan sebuah keinginan kita yang tadi. Motif ekonomi. Nah, kita tahu ekonomi itu selalu ada motifnya. Apa sih motif itu? Jadi mengapa kita kok harus bekerja? Setiap hari jutaan orang itu meninggalkan rumahnya, betul tidak rekan-rekan? Jadi tiap pagi jam 7 kita berangkat, kemudian pulang jam 5, keadaan badan capek, lelah, belum tentu nanti di dalam pekerjaan kita bahagia, kita bisa kemungkinan ada yang dimarahin, ada yang banyak pekerjaan akhirnya sumpah dan lain-lain. Otomatis itu nanti yang motif ekonomi kita menguat, dimana wah, aku harus bisa bertahan. Alasanku apa untuk bekerja? Alasanku, motivasi saya apa ya untuk bekerja? Oh, mungkin karena keinginannya adalah tadi membahagiakan orang tua, otomatis itu menjadi motivasi utama. Oh, aku bekerja untuk mendapatkan uang, untuk membayar kebutuhan saya sehari-hari. Aku bekerja untuk ini, otomatis saya harus bisa mengorbankan segala yang ada untuk perusahaan, dalam artian kita harus mengorbankan tenaga, kita harus mengorbankan waktu. Mungkin pada saat kita bekerja bersamaan dengan hari jalan-jalannya dengan orang tua, kita harus mengorbankan waktu, kemudian tenaga, keringat, dan sebagainya. Ya, segitu dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya nanti bersama dengan saya kembali untuk bab-bab yang selanjutnya. Terima kasih.